Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat, adalah Kim untuk mencari inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Inspirasi tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifat adalah Kim. Oke bro, pada kali ini nih saya kedatangan tamu yang paling super duper unyu ya. Oke, dia namanya Kang, gak tahu Akang, gak tahu siapa ya juga. Namanya Akang Angga. Oke, Hai. Angga. Oke, Wilujeng Wengi Kang. Oh, boleh Oke, jempolnya lagi. oke. Dia datang ke sini tadi sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer, sudah cuci tangan juga. Pokoknya insya Allah negatif. Udah vaksin ya Kang ya? Udah, alhamdulillah. Udah Oke, 2 kali. Oke, udah vaksin. Kang, kopi dulu Kang. Ini malam-malam begini enaknya minum kopi. Yoi. Cheers, cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, sebelum dia mau memaparkan tentang sesuatu yang insya Allah akan memberikan motivasi, bahkan mungkin jadi inspirasi juga buat kamu-kamu Oke. semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Kang Angga ya. Oke, alhamdulillah Oke. kamu tuh sekarang beberapa hari yang lalu udah jadi resmi jadi sarjana ya. Alhamdulillah. Sarjana ya. apa tuh? Ekonomi. Sarjana ekonomi. Oke. Udah punya planning nggak ke depannya setelah lulus kuliah, udah mendapat gelar juga, mau ngapain ke depannya? Oh, ya kedepannya pastinya ya nyari kerja lah, pasti. Nyari kerja pasti. Tapi mungkin untuk saat ini nikmati momen jadi pengangguran dulu aja. Oke, jadi lagi menikmati. Oke, ketika orang-orang itu ingin cepat-cepat punya kerja, tapi dia sekarang lagi menikmati momen-momen jadi Ya. pengangguran. Oke, kenapa bisa ingin menikmati pengangguran seperti ini? Kenapa? Terasa saat bikin skripsi ya 6 bulan diporsir begadang. Biasanya tidur hanya sekitar sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Besoknya bimbingan. Ya makanya pengen istirahat dulu. Dicoret-coret dulu. Online bimbingan. Oh, bimbingan online. Iya. Enak dong kalau kayak gitu ya. Tapi tetap dimaki mah tetap. Oh, tetap dimaki. Tetap meskipun oleh juga kena maki. Iya ya. Oke, padahal mungkin ketika dosen itu maki-maki, padahal kamu itu lagi santai aja mungkin ya. Padahal Enggak, lagi harus on cam loh. Oh, harus on cam. Serius, setiap bimbingan itu harus on cam. Ayo. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain lagi Ya, selain mandiri. hanya melihat gitu ya, layar laptop berarti ya. Ya. Oke. Nah, rencana karena kamu itu katanya tuh ingin kerja gitu ya. Oke. Kira-kira mau kerja kemana? Ke Mau. perusahaan seperti apa? Pasti kan punya mimpi kan? Oh iya ada. Oke, mimpi ya. Iya Oke, dong. pasti Iya punya dong. mimpi. Oke. Jadi apa ini? Kira-kira mau kerja di mana? Kalau misalkan untuk yang cocok dengan lulusan ya balik lagi ke sarjana ekonomi dan ngambil spesialisasinya SDM. Kebanyakan sih untuk perusahaan BUMN. Tapi ya walau alam dapatnya di mana sih gak apa-apa. Tapi ya dapat di Bandung kerja pun alhamdulillah, di luar pun juga gak apa-apa. Oke. Maksudnya di luar gimana? Di luar Ya di Bandung? luar kota ya. Oh, di luar kota juga. Ya, Siap gak apa-apa. gitu. Siap. Oke. Terus kiri nih, Cie. apa sih kesan-kesan terrumit gitu, tersulit, atau mungkin kesan-kesan yang tidak pernah bisa kamu lupakan semenjak Oke. kamu untuk mengejar gelar kamu gitu? Kesan tersulit ya banyak sih Pak. Seperti apa? Skripsi, terlebih saat skripsi sih yang paling kerasa capek banget. Nah jadi saya hampir untuk gagal skripsi sebenarnya. Kenapa kamu bisa ngejudgment dari kamu sendiri bahwa kamu itu hampir gagal skripsi? Kenapa? Jadi setelah sidang usulan penelitian SUP, ternyata sama dengan dosen penguji itu saat revisian itu ternyata nggak nemu titik tengahnya gitu. Jadi nggak, menurut saya ini udah benar, tapi menurut dosen penguji belum. Hingga akhirnya saya memberanikan untuk nanya ke dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya ada berapa itu dosen pembimbingnya? Untuk dosen pembimbing hanya ada 1 sih. Kalau penguji ada 2. Kalau dosen pembimbing 1, pengujian Ya. 2 gitu.
Dan kalau kesan-kesan yang mungkin tidak bisa kamu lupakan gitu, kesan yang paling amazing mungkin menurut sudut pandang kamu itu apa Oke. tuh? Selama kamu tuh duduk di bangku kuliah. Apa ya? Banyak sih gitu. Oh, pernah gitu juga pernah. Enggak, canda. Oh, bercanda, Astagfirullahaladzim. Maaf guys. Oke. Oke. Ya, kembali lagi banyak berteman dengan orang itu adalah salah satu, menurut saya adalah hal terbaik di hidup saya gitu. Dengan banyaknya orang yang kenal saya dan saya juga kenal banyak orang, itu adalah hal yang bagus. Bentar. Kamu didaringkan ketika kuliah itu berapa tahun? Semester kayaknya kurang lebih 1,5 tahun gitu. Oh, jadi 3 semester kamu didaringkan. Ya. Oke, selebihnya berarti kamu bisa ketemu sama teman-teman di alhamdulillah, kelas, dan rame juga. udah dimulai dari awal juga kan. Oke. Boundaries. Oke, biasanya setelah kamu kan udah luring ya sama teman-teman, tiba-tiba 3 bulan menjelang sarjana kamu harus daring gitu. Oke. Perasaan kamu gimana? Ya awalnya pasti aneh sih. Awalnya aneh. Belajar gak ketemu sama teman-teman, gak seperti gak belajar aja gitu. Seperti gak belajar aja. Gak Iya, belajar iya. gimana maksudnya? Karena kalau ya menurut saya yang lebih efektif itu adalah ketika kita bertemu tatap muka langsung dengan guru. Meskipun kita tahu online itu adalah ya kita bertatap muka dengan dosen juga gitu, tapi kan dengan media saya lebih suka pembelajaran itu tatap muka secara langsung, face to face aja gitu. Oke. Jadi ada gak efektifnya, tapi ada bagusnya juga karena kan sedang covid, mau gak mau. Oke, gitu ya. Oke. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih kegiatan aktivitas kamu ketika kamu duduk di bangku kuliah ya. Kamu kan pernah main film ya? Iya sih. Saya Yang berjudul- dicekokin sih lebih tepatnya. Dicekin kayak gimana? Harus jadi bencong gitu kan. Gimana caranya coba? Manly banget kan guys. Oke. Ini manly banget, tiba-tiba harus jadi bencong, suara laki gini ngebas, tiba-tiba harus jadi alter ego sebagai Miss Angie yang ternyata pas baca skrip Allahu Akbar, subhanallah ya Allah. Oh, padahal kamu Aslinya mah enggak. bola aslinya enggak ya? Enggak. Nanti cuplikannya akan saya tayangkan. Jangan tuh. Oh, jangan. Nah, baik. Kalau kalian pengen tahu ini dia cuplikannya ya. Aktivitas kamu ketika waktu kuliah luring ya? Ngekos Oke, nggak? ya ngekos. Tahun pertama kuliah enggak. Akhirnya karena Majalaya itu pertengahan di mana tempat yang sering banjir ada 2 kali besar. Akhirnya ya Jadi- mau gak mau ngekos. Itu waktu kamu ngekos itu semester berapa? 3. Ya 3. Semester 3. Bagaimana? Oke, Bro. Nah, itu berarti kan semester 3 ya? Kamu Iya. mulai ngekos ya. Berarti semester 3, semester 4, semester 5 Ya. Udah Akhirnya ya? Covid Udah Covid dan Pulang ke akhirnya rumah. pulang ke rumah. Jadi kuliahnya di rumah. di rumah. Berarti kamu hanya 3 semester. Oke. Ya kalau ditotal 3, 4, 5 mungkin ya. 5 ya 5 Oh, 5. semester. 3 dong. 3, 4, 5. Apa? Ngekosnya. Oh iya, ngekos. Ngekosnya 3 semester. Ya hitungannya sih nyampe 6. Nah, kalau biasa anak-anak kos itu biasanya kalau malam hari biasanya suka kemana sih? Keluyuran kemana gitu? Alhamdulillah ya, karena kosan saya laki-laki gitu, jadi kita setiap hari sering tasyakuran, kita sering bedah Al-Quran gitu. Tengah malam berubah Berubah gimana maksudnya? party. Oke, kayak gitu. Party. Oke, ke party. Karena amal dan pahala dan dosa itu harus seimbang. Oke, dong. Oke. Kopi dulu biar gak stres saya, biar gak stres. Astagfirullah. Party apa saja yang selalu kalian lakukan ya bersama? Kamu lakukan bersama teman-teman kos gitu. Ya salah satunya mungkin lebih banyak orang yang tahu party itu dalam artian jelek ya, padahal enggak juga sih. Kita mabar, main ML, Mobile Legend. Pernah apa tuh? Iya yang jelek-jelek mah iya jangan disebut atulah ya. Oke. Kita Tapi ngaliwat bareng pernah. Alhamdulillah iya. Sering makan-makan bareng. Sering. Oke.
Baik, dan alhamdulillah ya, kamu sekarang udah jadi sarjana ekonomi. Oke. Oke, iya iya. Enggak, sarjana ekonomi. Nanti kalau kalian pengen tahu juga nanti akan dituliskan ya Instagramnya. Baik, sekarang saya aneh banget. Sekarang kamu kan lagi momen-momen menikmati masa pengangguran ya. Jadi cara kamu menikmati pengangguran itu seperti apa sih? Karena kan beda-beda ya. Bahkan orang-orang biasanya mungkin pengangguran itu mungkin jadi stres gitu. Tapi kamu kan menikmatinya. Emang cara kamu menikmati pengangguran itu seperti apa? Oh ya, balik lagi sih. Alhamdulillah saya punya hobi sering baca novel. Salah satu kan buku pernah Bapak curi. Oke, aduh. Oke, masih ada selesai ya. Dan saya yakin belum dibaca guys ya. Yakin Dibaca, tebel. Oke, dibaca judulnya saja. Ya. Oke. Enggak itu baik lagi cara kamu untuk menikmati masa pengangguran kamu itu kayak gimana? Ya lebih ke menikmati gitu ya, kalau misalkan ada job-job gitu kayak kemarin aja kan waktu malam minggu alhamdulillah ya ada party di daerah sana jangan disebut. Oke. Alhamdulillah saya MC. Oh, dan kamu MC-nya? Iya. Enggak gitu, astagfirullahaladzim Bapak. Enggak. Oh, enggak. Tapi ya di terminal sih lebih sering. Oh, kayak gitu ya. Bukan parkiran ya guys, lebih ke berubah wujud. Kembali lagi ke setelan awal. Amazing. Oke. Dan kamu menikmati hal-hal yang seperti itu? Astagfirullahaladzim, enggak dong Bapak. Enggak ya guys, enggak. Oh, enggak. Jadi kan untuk umrohin mama aja sih uang itu. Ampun deh. Enggak ya menikmati pengangguran ya, menikmati aja gitu. Hari-hari disuruh sama mama, nyari kerja Dan kamu ketika mendengar orang tua kamu nyari kerja kamu gimana telinga kamu? Ya Baik-baik saja atau sekarang jadi rusak? tiba-tiba langsung keinget akan datang hari gitu, mulut dikunci tapi telinga jalan. Oke gitu. Iya, jadi kamu gak bisa jawab maksudnya. Oh gitu, dan kamu hanya Gak bisa jawab. ingat itu gitu. Oke. Aktivitas kamu ketika menikmati pengangguran selain jadi MC, selain makan di terminal gitu ya, selain bergelut di dunia yang sangat amat kelam itu, kamu ngapain lagi? Saya jalanin online shop ya, untuk alhamdulillah ya udah lumayan laku di Blibli, dapat rating 5 untuk alat. Oh my god, aduh. Oke. Awalnya pengen bisnis itu sih kayaknya bagus, tapi kayaknya nggak cocok di Indonesia. Oh kayak gitu. Tapi bagus loh guys, banyak. Tapi harus at least 18 ke atas ya. Oke. Nah, kenapa kamu kan sarjana ekonomi ya? Kenapa kamu nggak kepikiran untuk berwirausaha gitu? Oke, itu bagus. Ya memang ketika lulus ada beberapa opsi ketika kami lulus, antara itu kerja di kantor atau enggak berwirausaha. Tapi kalau saya pribadi, pemikiran saya lebih suka untuk ke kantor dulu untuk nyari pengalaman, saat itu baru setelahnya berwirausaha. Oke gitu. Kalau untuk ngomongin tentang berwirausaha ya bro ya, kira-kira Kang Angga ini pengen usaha apa gitu? Sesuai yang saya inginkan banget, saya lebih suka selain jualan alat bantu seks. Itu usaha apa lagi? Kuliner deh kayaknya, tapi Bandung ya. Kuliner tapi mungkin bukan di Bandung, Garut. Kuliner. Ya, makanan. Kalau makanan itu kan emang bahasanya umum ya. Jadi kalau khususnya itu lebih ke apa tuh, makanan khas gimana gitu, makanan apa gitu? Apa yang ada di Bandung pengen dikegarutin, entah apapun itu pokoknya. Soalnya Bandung kan landmark dari wisata kuliner orang-orang yang luar Bandung kan. Rata-rata, ke Bandung ada yang baru, nah pengen dibawa ke Garut, ke kota kelahiran. Oh, kamu lahir di Garut? Iya. Oh, orang Garut. Sumohon Akang. Orang Garut. Tapi lama di Belgia ya guys, maaf. Jadi sebelum kuliah di Belgia dulu 2 tahun untuk jualan karedok lenca. Oke, ngomong-ngomong di Belgia ya, hanya ke Belgia saja kamu pergi keluarnya atau selain di Belgia? Ada juga sih Ciwastra, Bekasi beda planet.
Oke, oke. Nah, jadi makanan kuliner hanya kuliner khas Bandung saja gitu, yang mau kamu jualkan di restoran kamu yang insya Allah akan didirikan di Garut. Iya, iya, karena kan Bandung banyak gitu. Seperti contoh gitu geprek autentik gitu yang benar-benar digeprek gitu. Ayam geprek. Kayaknya di Garut belum ada deh yang kayak gitu. Yes. Ya walau alam ya ada atau enggaknya, tapi yang maksudnya yang geprek yang saya rasain gitu. Apakah sama dengan di Garut? Jadi kayak saya pengen mencoba gitu. Bikin bisnis kan adalah bagaimana kita untuk mencoba, dan entah itu sukses atau gagalnya ya tergantung yang di atas dan tergantung usaha kita. Oke, oke. Keren nggak? Amazing banget. Iya makanya Mungkin senang. gerah ya guys ya. Sini aku bantuin, kebuka dikit biar gak gerah-gerah banget. Oke, siap. Kamu Saya dingin itu banget kamu sebenarnya. kalungnya kayak taring singa ya. Oke. Berarti tandanya kamu kuat di ranjang. Aduh. Oke. Cheers dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun deh, yang ini bintang tamu yang ini benar-benar Edukasi seksual sekali ya guys. berbeda banget. Yoi. Dulu pada perewokan. Oke, baik. Selama kamu hibernasi, pokoknya kamu ini benar-benar malas-malasan, gak mau diganggu apapun. Ya nyari kerja tetap, tapi ya untuk masuk kerjanya mungkin nanti aja lah gitu. Oke, pernah kegiatan yang lain nggak selama kamu kuliah atau selama kamu selain film ya, selama kamu kuliah, mungkin duduk di bangku sekolah, katanya kamu pernah camp ya? Oke, camp, climbing, Ya, climb, go to the top of Cikuray Mountain, but you must go back to your home. So guys, I have another plan to Cikuray because Pak RT is really really hot. My God, this part is really hot. So, Padahal sebenarnya kamu tuh harus go to ya. her grandma. Tapi sebelumnya kan ke Pak RT dulu. Oke. Bawa motor, bawa helm, Oh iya. ya kan. Oke, benar. Sesudah dari itu ya walau alam dulu. Oke, kenapa sih kamu itu gak benar-benar gak melanjutkan ke puncak Cikuray, kenapa? Karena menuju puncak itu gemilang cahaya gitu. Itu kayaknya lirik lagu deh, menuju puncak gemilang cahaya. Ah, iya. Wow, itu lirik lagu. Oke. Kenapa? Kamu tuh belum juga nyampe ke pos 2 dan kamu itu harus balik lagi karena the something happen to your grandma. Ya, saat Oke. itu ya ternyata ya itu ada sesuatu hospital ya something. pas kita saat itu. Oke, bro. Jadi Ya. kamu emang nggak I'm sorry, sampai ya? can we talk with English? So because it's really really I have a Oke. But you but came again, this is but go to the but top of oh this is but Guntur Mountain. Oke, Guntur, oke. Cikuray gagal ya. Guntur kambing. Saya di prank. Kamu harus di prank. Literally di prank. Itu kondisi Bener-bener capek banget. Capek Try. ya. Tiba-tiba di belakang sang teman pingit bilang, "Itu yang jaga ada." Tiba-tiba entah bagaimana tiba-tiba adrenalin naik, jadi stamina kembali lagi gitu. Dan bisa Dan nge-camp kuat di lari. pos 3 waktu itu ya. Ya, alhamdulillah di pos. Alhamdulillah dengan bener-bener Meskipun menuju puncak, amazing banget dan kamu gak nyampe puncak Gunung karena Gunturnya. ditinggalin ya guys, just info aja. Saat itu kan Bapak ikut ke atas tuh? Enggak, saya kan Kayak harus di bawahnya, masak, harus jeung masak Widya. sama Di bawah. Widya harus masak, harus Heeh. menyajikan gitu. Jadi saat itu trekkingnya mirip-mirip Mahameru, 3 langkah naik, 14 langkah turun. Ketika anak-anak udah di atas, ternyata saya masih belum setengahnya. Dan kamu hanya duduk. Tidur, menunggu orang, dan akhirnya tiba-tiba kertak-kertik terdengar suara-suara. Saya kira sejenis musang atau enggak babi hutan gitu.
ternyata adalah teman saya yang sifatnya mirip babi ternyata. Oke. Kenapa pada saat itu kamu ingin naik kembali gitu ketika kamu gagal ke Cikuray Mountain, sekarang kamu juga go to the top of Guntur Mountain. Kenapa kamu? Pertama karena katanya yang saya tahu ada sebuah misteri katanya di Guntur. Jadi kamu ingin menantang hal itu? Iya, ada sebuah hal untuk saya tantang yang mana salah satu tantangannya itu adalah jadi kalau jam 12 malam kita secara nggak sengaja keluar untuk melihat view Garut, ya kan depan kan kita view Garut. Yes. Niscaya katanya kita akan menemukan saya malah menemukan hal yang lain. Oh my god. Apa itu? Saya mendengar suara-suara aneh. Gitu. Kan. Ternyata tenda sebelah sedang gapleh. Oh iya ya, bener banget. Emang orang-orang emang pada lagi main kartu kan. Iya, tenda sebelah ya guys. Salah satu playernya adalah tidak menghargai kami yang di samping yang sudah kelelapan ya. Kita sudah lelah. Oke, Kita ingin tidur. dan kamu pada saat itu menikmati ya ketika lagi pendakian go to the top of Ya. Guntur. Sebenarnya saya Guntur Mountain, ya. lebih suka ada pernah baca seseorang gitu. Saya lupa lagi entah itu Firsa atau siapa atau Zawin. Kita itu harus menikmati enjoy the journey gitu. Kita itu harus menikmati perjalanannya bukan tujuannya gitu. Karena kalau kita terlalu berfokus pada tujuan ya ikutan Afi sekalian. Menuju bencana. Aduh, cut. Baik, katanya kamu pernah selain kesana juga, kamu juga emang jadi sering camp juga bersama teman-teman kau. Ya, sering. Oke, dan kamu benar-benar menikmatinya. Gila, ternyata enak banget. Awalnya kan anak pantai gitu, enak banget di pantai gitu, bisa lihat ciwi-ciwi berbikini. Enggak. Ya akhirnya oleh sang maha guru raja pantai Tenggara, saya diajak, didoktrin lebih tepatnya untuk naik ke gunung. Akhirnya kita coba yuk ngecamp katanya. Kalian kan kalau ke pantai mah nggak ada tantangan selain di jalan katanya. Coba kalau ke gunung saat itu dan wow. Akhirnya Capek, kamu mau dan capek banget. Capek. Tapi kamu benar-benar menikmati di perjalanan kamu kan? Enjoy your journey. Ya, menikmati sampai dipecut-pecut. Oke, siap. Nah, baik dong motivasinya buat teman-teman di luar sana yang kemungkinan sama kondisinya atau situasinya kayak kamu gitu ya. Oke, jadi seolah-olah buat kamu juga ya, kamu juga emang memberikan motivasi buat diri kamu juga. Selain teman-teman sahabat seperti saya juga ya. Mungkin apa sih motivasi kamu buat teman-teman saya yang sedang nonton ini biar kehidupannya tuh lebih amazing lagi? Oke, saya secara pribadi lebih ingin kalian explore meskipun kalian sekarang udah kerja gitu, udah ada tuntutan di perusahaan, tapi saya minta kalian ada waktu di mana kalian explore daerah kalian atau enggak ya explore Indonesia gitu. Karena hal-hal yang seperti itu ternyata bisa untuk menemukan hal baru gitu. Oke, satu kata buat apa tuh semua pembahasan kita ini, apa satu kata? Aduh. Enggak. Oh, bukan aduh. Bukan. Aduh. Satu kata, satu kalimat lah ya. Nikmati apa yang sedang kamu lakukan hari ini karena besok adalah hal baru untuk kalian. Oke, jika kamu itu ingin tahu Instagramnya, apa sih Instagramnya? Instagram apa sih? Oke, nanti Instagram akan saya tulis di sini Saya ya. nggak tahu, Instagramnya saya nggak. Oke, Instagramnya. Tapi jika Follow kamu TikTok ya guys, sama saya sering live di Bigo setiap jam 2 subuh hari Kamis. Gagap di sana. Tapi jika kalian itu mau memberikan motivasi juga atau memiliki sebuah kisah yang Ya, mungkin komen menjadikan inspirasi Sharing sama kita. ya, kamu bisa hubungi ke Instagram saya. Kang Agah hatur nuhun ya. Yoi, makasih. Thank you so much. Yoi. Oke, so thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya.